Halo semua, kami dari kelompok Six Seven. Sebelumnya perkenalkan nama saya Clement Elwin Rawan. Dan saya di sini Franciscus Nata Jumarko. Saya Jos Regan Wislim. Saya Kevin Taniar. Saya Michael. Saya Natanael Valentino Sutanto. Dan pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari prototipe aplikasi kami yang bernama Clipify. Jadi apa itu Clipify? Clipify adalah aplikasi mobile yang menghubungkan advertiser dengan Clipper. Clipper adalah orang yang memotong video panjang seperti podcast atau live menjadi klip-klip pendek lalu menyebarkannya di sosial media. Lalu mereka dibayar berdasarkan jumlah tayangan lewat sistem cost per mile. Kebutuhannya di Indonesia sendiri sudah sangat besar. Tapi dari pengamatan kami, platform yang masih ada masih bergantung pada Discord dengan pembayaran manual, belum fokus pada alur kerja Clipper, dan belum mendukung pemula. Disinilah Clipify hadir untuk menutup celah tersebut sebagai platform yang terpusat. Manfaat aplikasi Clipify ada dua. Pertama untuk Clipper, semua proses dari mencari kampanye sampai dibayar ada dalam satu aplikasi, lengkap dengan aset gratis, pembayaran otomatis, dan panduan untuk pemula. Lalu untuk advertiser, kontennya tersebar lewat banyak Clipper sekaligus, dan performa semua klip bisa terpantau terpusat lewat dashboard walaupun tersebar di platform yang berbeda. Sementara itu, prototipe yang kami buat punya beberapa manfaat. Yang pertama, untuk menguji alur dan konsep aplikasi sebelum dibangun penuh, sehingga kesalahan desain bisa ditemukan lebih awal. Kedua, untuk mengubah ide menjadi bentuk konkret yang menyerupai aplikasi nyata, sehingga mudah dipahami dan dicoba. Ketiga, untuk memperoleh masukan dan evaluasi dari pengguna sejak dini, terutama soal kemudahan penggunaan. Keempat, menjadi dasar evaluasi rancangan terhadap prinsip interaksi manusia dan komputer, seperti A Golden Rule, teori Gestalt, warna, typography, dan screen element. Sebelum masuk ke aplikasi, kami perkenalkan dulu salah satu persona kami, yaitu Raffi Mahendra. Raffi berusia 21 tahun, seorang mahasiswa yang juga klipper pemula. Ia ingin menambah penghasilan dari membuat klip pendek, tetapi belum punya banyak pengalaman. Beberapa hal sederhana ia harapkan, yaitu mendapat kampanye pertama tanpa harus rebutan slot, memahami cara memakai aplikasinya, dan menerima bayaran pertama tanpa ribet. Kendalanya, platform lain terasa membingungkan untuk pemula. Tidak ada panduan di dalam aplikasi, dan ia kesulitan mencari aset seperti sound effect dan juga template. Persona Raffi inilah yang kami jadikan acuan saat merancang alur Clipper. Storyboard pertama kami menggambarkan perjalanan Raffi sebagai Clipper pemula. Diawali ketika Raffi merasa penghasilannya pas-pasan dan ingin mencari peluang baru. Ia menemukan Clipify, lalu mendaftar sebagai Clipper menggunakan akun miliknya. Setelah masuk, Raffi disambut halamannya mengajaknya membuat klip pertama. Karena masih baru, Raffi memilih mengikuti panduan penggunaan aplikasi terlebih dahulu. Setelah paham, ia membuka daftar kampanye, memilih salah satu kampanye yang cocok, lalu bergabung. Dari sini, Raffi siap mengunduh materi video, menyuntingnya, dan mengunggah hasil klipnya. Storyboard ini menunjukkan bagaimana Clipify menuntun pengguna baru dari nol sampai siap bekerja. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasi prototype. Pertama, kita akan masuk ke aplikasi Clipify. Lalu kita menunggu sampai kita masuk ke halaman landing page-nya. Oke, nah di sini kita akan diberi pilihan untuk menjadi brand atau Clipper. Karena saya akan mendemonstrasikan bagian Clipper, jadi kita akan memilih portal kreator dan Clipper. Nah, di sini pengguna cukup mengisi nama, email, dan password untuk membuat akun. Tapi kalau kita udah punya akun, kita tinggal masuk di sini aja nih. Tapi karena kita belum punya akun, kita perlu daftar dulu. Pada halaman ini, diterapkan teori prevent errors karena sistem langsung memberikan peringatan jika ada data yang kosong atau tidak sesuai format. Selain itu, teori ekonomi juga diterapkan karena hanya elemen yang diperlukan untuk registrasi yang ditampilkan. Nah, kita daftar nih ya. Nah, setelah berhasil masuk, akan ada informasi bahwa kita belum ada klip aktif nih. Cara membuatnya adalah kita pencet buat konten pertama. Setelah berhasil masuk, pengguna diberikan pilihan untuk mengikuti tutorial atau langsung mulai clipping. Nah, hal ini menerapkan teori support internal locus of control, karena pengguna bebas menentukan alur yang dipilih. Nah, kita ikuti tutorial dulu ya, karena kita kan nggak tahu nih. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman tutorial. Tutorial ini menjelaskan alur pengguna aplikasi, mulai dari bergabung ke campaign, mengunduh video sumber, membuat klip, menambahkan kode verifikasi ke caption video, hingga menggugah hasil klip. Pada tutorial ini diterapkan teori reduce short-term memory load
karena seluruh panduan sudah tersedia langsung di dalam aplikasi sehingga pengguna tidak perlu menghafal langkah-langkah penggunaan. Selain itu, Heuristic Universal Usability juga diterapkan karena tutorial membantu pengguna baru memahami cara kerja aplikasi dengan lebih mudah. Nah, dari tutorial juga, pengguna akan melihat simulasi pengiriman klip dan notifikasi bahwa proses berhasil diselesaikan. Hal ini menerapkan teori over informative feedback dan desain dialog to yield closure, karena sistem memberikan umpan balik yang jelas serta menunjukkan bahwa proses telah selesai. Setelah menyelesaikan tutorial, pengguna masuk ke halaman campaign aktif. Di sini diterapkan teori similarity dan proximity, karena informasi campaign ditampilkan secara konsisten dan terstruktur. Dari sisi warna, tombol aksi menggunakan warna biru, sedangkan tenggat menggunakan warna merah. Setelah memilih campaign, pengguna masuk ke halaman buat klip yang berisi detail campaign. Selain itu, aplikasi juga menyediakan library aset dan leaderboard untuk membantu serta motivasi pengguna. Dari sisi tampilan, teori tipografi diterapkan melalui penggunaan font yang konsisten sehingga tampilan lebih rapi dan mudah dibaca. Oke, pada halaman cairkan saldo ini dapat dilihat ada 3 metode dalam mencairkan saldo, yaitu ada menggunakan Dana, GoPay, dan juga BCA. Misalnya kita memilih BCA, lalu kita memasukkan mata uang kita, berapa balance-nya, dan kata sandinya. Lalu dalam teori prinsip Gestalt, kita telah menerapkan prinsip proximity dan similarity yang dimana terlihat dalam pengelompokan metode pencarian dan keseragaman field input-nya. Lalu dalam tata letak kita juga telah menerapkan prinsip continuity, yang dimana alurnya mudah dipahami sehingga menjadi efisien. Lalu pada halaman penarikan saldo berhasil, kita menerapkan prinsip informative feedback dengan menampilkan status transaksi yang berhasil. Prinsip closure juga terpenuhi karena pengguna mengetahui bahwa proses telah selesai. Lalu dapat dilihat setelah kita menarik saldo maka otomatis akan berkurang. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan implementasi teori HCI yang kami terapkan pada fitur campaign di aplikasi kami, Clipify. Jika kita lihat dari perspektif Gestalt teori, ada 3 prinsip yang kami gunakan. Yang pertama ada proximity, di mana setiap elemen seperti thumbnail, judul, target views, dan rentang harga dikelompokkan secara berdekatan. Hal ini memanfaatkan cara kerja persepsi manusia yang secara otomatis mengasosiasikan elemen berdasarkan kedekatan untuk suatu informasi. Lalu yang kedua, kami juga menambahkan similarity, di mana konsistensi visual card di seluruh kategori, mulai dari podcast, musik, brand, hingga game, dan juga beberapa template, itu akan membantu membangun mental mood yang lebih stabil, sehingga pengguna hanya cukup belajar dari satu pola. Dan ketiga ada figure ground, kami menciptakan bagian yang per-highlight lebih jelas dibandingkan bagian lainnya, ditujukan sebagai point of view yang lebih jelas, dan juga dengan backgroundnya sehingga menunjukkan hierarki yang jelas. Terus selanjutnya dalam persepsi 8 golden rules, yang pertama kami konsistensi, kami menavigasi struktur layout serta palet warna kami pastikan konsisten di setiap halaman. Terus ada juga information feedback, di mana pada implementasi empty state di halaman campaign itu sebelum pengguna kampanye aktif itu agar tidak membiarkan pengguna menghadapi kesusahan untuk membedakan sudah ada campaign yang aktif atau belum. Lalu ada ready short term memory pada leaderboard yang secara visual data performa selalu terekspos sehingga user tidak perlu memusingkan soal datanya dan hanya perlu melihat leaderboardnya saja yang akan mempermudah user untuk mengetahui secara langsung bagaimana sistematika dari leaderboard tersebut. Pengguna tidak perlu mengingat setiap informasi yang ada karena semua data sudah dijelaskan. Yang terakhir kami menggunakan user centered design di mana setiap pengembangan fitur ini semuanya berdasarkan user demi kepentingan user sehingga secara kebutuhan spesifik pengguna kami selalu hadir di situ. Leaderboard hadir karena 2 kebutuhan yang berbeda. Clipper memudahkan pengakuan atas performanya sementara campaigner yang membutuhkan transparansi untuk menavigasi kampanye mereka. Oke, pada halaman top up saldo kita dapat memilih dengan apa kita mau top up-nya. Ada dengan Dana, GoPay maupun BCA. Misalnya di sini saya pilih GoPay. Lalu kita masukkan mata uang kita, lalu jumlah uang yang akan kita isi, lalu setelah itu kita akan top up. Setelah itu top up akan muncul notifikasi bahwa top up berhasil.
Pas kita kembali, maka saldo sudah terisi. Lalu di sini ada notifikasi bahwa kita telah melakukan top up saldo. Jadi sekarang saya, Michael, akan mendemonstrasikan bagaimana cara mendapatkan notifikasi dari hasil klip kita. Sekarang kita masuk ke portal Clipper, lalu daftar diri kita, membuat konten, mulai clipping, buat klip di campaign yang aktif, lalu daftar campaign. Kalau dari sini daftar membership bergabung, langsung klik aja, lanjut, upload klip, upload konten. Oke, view telah terkirim. Di sini kita bisa cek di atas lonceng ini apakah hasil klipnya sudah masuk. Oke, langsung aja. Oke, sudah masuk notifikasinya dari hasil klipnya, sudah berhasil masuk. Oke, sekarang kita akan membuat campaign dan mendaftarkan diri kita serta untuk mengecek notifikasi yang masuk. Oke, langsung aja kita mulai campaign, daftar, mulai campaign lagi, lanjut aja, klik lanjut terus, lanjut ke review, publish, klik overview, lalu di sini campaign view 100, begitu pakai 40%, klik penalti 84%, artinya sudah. Oke, langsung aja klik di fitur ini, tombol lonceng. Oke, campaign kamu mendapatkan partisipan baru, artinya sudah berhasil ya. Lalu di sini kita masuk ke tombol bantuan. Di sini merupakan pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya pemula Clipper maupun campaign yang masih bingung atau ingin cari tahu gimana sih caranya. Nah, bisa mulai dengan tombol bantuan ini. Kan di sini merupakan panduannya sudah jelas. Untuk ke history, di sini kita bisa melihat aktivitas terbaru yang sudah selesai, juga yang masih aktif, dan total kampanye yang telah kita kerjakan. Lalu masuk ke bagian notifikasi. Bagian notifikasi ini kita mempunyai dua fitur. Yang pertama ada bagian fitur lonceng ini untuk mengecek apakah ada notifikasi masuk dari hasil klip atau campaign. Oke. Lalu pada bagian notifikasi juga terdapat 4 push button, seperti kita ingin menyalakan notifikasi jika diinginkan atau tidak. Lalu ada push notifikasi, update produk, hingga tips and trick. Lalu sini kita masuk pada bagian profile setting. Di sini kita bisa melihat nama kita, mengedit email, serta nomor telepon. Lalu langsung aja klik simpan perubahan jika semua setelah terisi. Oke, kita dapat perubahan telah tersimpan. Akhirnya semua data kita sudah masuk dan tersimpan. Lalu jika sudah, kita bisa logout dari profilnya kita sendiri. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.